Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Mazmur pasal 27 ayat 13 dan ayat 14 yang berkata seperti ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan, Daud mengajar kepada saya dan saudara untuk memperhatikan hal-hal yang baik yang dilakukan Ayub di dalam menjalani kehidupannya dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan yang tidak aman. Dia butuh perlindungan. Dia butuh rasa aman. Dan di dalam kondisi seperti itu, dia ajar kepada kita bahwa dia percaya akan Tuhan dan dia akan melihat kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan ini seringkali kita perlu lihat dulu baru kita percaya. Namun apa yang disampaikan Daud di sini, bahwa dia tidak melihat kemungkinan yang baik ada di depan dia. Tapi dia katakan, aku percaya dan aku akan melihat kebaikan Tuhan. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa iman yang dapat melihat di tengah ketidakpastian. Dan itu harus kita bangun dalam diri kita. Di tengah situasi kondisi zaman, situasi gejolak, di situasi sukar dan sulit, di situasi yang tidak nyaman dan aman, maka kita perlu kemampuan untuk percaya dan melihat kebaikan Tuhan. Karena dalam kehidupan ini ketika ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, kita tidak memiliki iman yang bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang kita lihat bahwa kita ditinggalkan Tuhan. Yang kita pikir kita dibiarkan Tuhan. Ayub menceritakan hal ini bukan berarti dia tidak bergumul. Dia dalam pergumulan yang berat. Dia perlu perlindungan. Walaupun dia berhasil mengalahkan Goliat, tapi di tengah keberhasilannya, dia ternyata berubah statusnya. Di hadapan Raja Saul, dia bukan lagi pahlawan, tapi dia musuh raja yang akan mengambil posisi raja di kemudian hari. Oleh sebab itu, Daud merasa takut. Daud merasa tidak nyaman. Dan Daud tahu bahwa keadaan takut itu muncul justru karena Tuhan yang tolong dia, memberi kemenangan, dan akhirnya dia diliputi oleh ketakutan karena dia dikejar oleh Raja Saul. Dan oleh sebab itu Daud percaya kalau Tuhan sudah beri kemenangan buat dia mengalahkan musuh-musuhnya, maka walaupun ketakutan yang sedang direkayasa, yang sedang disiapkan untuk mengancam kematian Daud percaya dia akan melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan inilah iman yang diingatkan Daud untuk saya dan saudara. Di tengah kita mengiring Tuhan, hari-hari yang tidak nyaman, situasi yang tidak aman, juga kesukaran, kesulitan yang sepertinya tidak berhenti, ingatkan diri kita bahwa yang pelihara kita adalah Tuhan. Dan kita diingatkan untuk terus percaya agar kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak aman, kita perlu bertahan sampai kita menikmati kebaikan Tuhan. Karena ketika kita tidak mau bertahan, maka kita akan tumbang di tengah pergumulan, di tengah pengiringan kita, dan akhirnya yang susah, yang rugi, yang menderita
adalah kita juga. Sebab itu Alkitab mengingatkan dalam perjalanan kehidupan Daud, dia melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya di tengah-tengah kondisi yang secara manusia tidak mungkin. Dan itulah yang menjadi pelajaran, menjadi contoh, menjadi panduan buat kita dalam menghadapi hari-hari yang tidak nyaman, kesukaran, kesulitan yang tidak akan pernah berhenti. Tapi milikilah keyakinan bahwa kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan, kita akan melihat perlindungan Tuhan, dan kita akan lihat berkat-berkat Tuhan. Percayalah, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa melalui pelayanan dan pengalaman dari seorang Daud tentang kehidupannya kepadamu Bapa, kami diingatkan untuk terus percaya, untuk terus yakin, untuk terus mampu melihat kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan yang tidak aman maupun keadaan yang buruk sekalipun. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami perlu melihat kebaikan Tuhan. Karena itu kami harus terus percaya. Kami harus terus bertahan. Kami harus terus setia dalam pengiringan kami. Supaya kebaikan Tuhan kami akan lihat nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.